السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kesalahpahaman terhadap sebuah sabda Nabi alaihi salatu wassalam sahih riwayat Imam Bukhari. Saya bacakan: la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Maksud tidak beriman ini di sini adalah tidak sempurna, bukan kafir. Dan itu banyak sekali. Tidak beriman, tapi beriman. Maksud tidak beriman adalah tidak sempurna, bukan kafir. Nah, ini kesalahan fatal orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang dulu. Ya. Jadi betul-betul memahami tidak beriman ya kafir. Maka mereka mudah sekali mengkafirkan sesama muslim. Berzina kafir, berjudi kafir, apalagi tidak sholat, jelas kafir bagi mereka. Ini jauh lebih rendah dari tidak sholat, jauh lebih rendah dari tidak puasa, berzina, minum khamar, berjudi. Ini lebih rendah. Apa? Hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Untuknya ini sering dilupakan. Jadi seolah maf'ul bihnya, objeknya itu saudaranya, padahal ada huruf li. Tidak berbunyi hatta yuhibba akhahu, tidak, tapi li akhihi. Maf'ul bihnya jelas bukan saudara, bukan akhi, tapi ma. Hingga dia mencintai apa yang ada pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya. Dirinya suka kalau sehat, maka ketika saudaranya sehat, dia pun suka. Kita senang kalau sukses, maka ketika saudara kita sukses, kita juga senang. Mestinya begitu. Kita senang kalau anak kita pintar-pintar, nurut-nurut. Nah, ketika anak saudara kita pintar-pintar, kita juga ikut senang. Itu yang benar. Yang salah, hingga dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Ini keliru besar, dan ini takalluf, dan gak ada manusia yang bisa seperti itu, dan gak bisa mempraktik. Seandainya hadis itu maksudnya seperti itu, maka hadis itu tidak bisa diamalkan. Mustahil kan? Ada ayat hadis nggak bisa diamalkan. Ya, seperti seorang muslim itu hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari sekarang, kemudian lusa harus lebih baik daripada besok. Terus hadis ini tidak bisa diamalkan, dan memang itu bukan hadis. Ya, nggak mungkin. Berarti terus lama-lama jadi manusia sempurna, malaikat, nggak mungkin.
pasti satu ketika tergelincir, satu ketika berbuat dosa, satu ketika melihat dengan syahwat, satu ketika bohong, satu ketika pasti. Hatta para nabi, para rasul. Adakah para nabi yang berbuat salah? Ada. Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya. Kemudian Nabi Musa pernah memukul orang Kipti dan mati. Berarti kan sebuah kesalahan. Berarti lebih buruk dari kemarin. Ya, tidak bisa diamalkan hadis itu. Walillahilham, itu bukan hadis. Itu bukan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, termasuk hadis ini. Seandainya maksudnya seperti itu, jadi kita harus mencintai saudara sesama muslim persis seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nggak mungkin sanggup. Nggak mungkin sanggup. Ya. Bukan itu maksudnya. Dan kemarin sudah kita bahas, jangankan kita Umar saja tidak sanggup. Ya. Untuk mencintai, awalnya Umar jujur tidak sanggup ya. Untuk mencintai Nabi lebih dari dirinya. Gitu. Maka Umar jujur di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada anakku, istriku, ayahku, ibuku dan seterusnya, tapi tidak untuk diriku. Umar jujur bahwa yang paling aku cintai di muka bumi ya diriku sendiri. Habis itu engkau ya Rasul, habis itu ibuku, ayahku, anakku, istriku dan seterusnya. Dalam hal ini Nabi nggak terima. Khusus Nabi alaihi salatu wassalam, betul, siapapun harus lebih mencintai beliau, harus menomorsatukan beliau daripada dirinya sendiri. Para sahabat sudah teruji karena memang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita yang belum teruji. Dan para sahabat luar biasa. Istilah kita, rela mati demi Rasulullah hidup, rela lapar demi Rasulullah tidak lapar, rela sakit demi Rasulullah tidak sakit, dan begitu seterusnya. Sudah terbukti. Kita belum. Orang kita belum bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya kan? Nah, tidak boleh kita gulu. Ya. Dan biasanya yang seperti ini bagus, kan bagus tuh. Mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Biasanya cuman di ucapan, di kalimat. Secara praktek nggak mungkin, mustahil. Ya. Sangat-sangat mustahil. Dari segi uang, dari segi kesehatan, dari segi kerjaan dan seterusnya. Tentu yang paling kita nomor satukan adalah diri kita sendiri. Dan nggak masalah. Yang masalah sekali lagi, kita senang kalau kita sukses. Begitu saudara kita sukses, kita nggak senang. Itu baru masalah. Kita senang kalau anak-anak kita pintar, tapi begitu saudara kita anak-anaknya pintar, kita nggak senang. Ada hasad, ada iri, gitu ya. Ya, saya kira hadis ini sudah. Beliau lanjutkan dengan hadis berikutnya. Hadis ini lumayan panjang, sahih, riwayat Imam Muslim. Saya bacakan. Ini masih dalam bab akhlak para pencari ilmu. Akhlak para pencari ilmu seperti ini. Yang pertama kali mengamalkan ilmu itu. Hadis tadi kan luar biasa. Siapa yang mestinya mengamalkan hadis itu pertama kali? Para pencari ilmu. Ya. Maka sangat disayangkan
Justru para pencari ilmu malah syadid, iri, hasad, keras, ya, sangat disayangkan. Justru para pencari ilmu yang pertama kali mengamalkan ilmu itu lembut, sabar, ya, santun. Ya, saya bacakan. Beliau bawakan secara ringkas, tapi dibawakan secara menyeluruh di catatan kaki. Saya bacakan secara sempurna, ya. Dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Waktu itu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Safar bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan bisa 2 bulan, tetap disebut safar. Selagi, ini yang rojih, ya, ini pendapat yang rojih, selagi tidak ada niat untuk mukim di daerah tersebut. Ketika sudah ada niat untuk mukim, tinggal lama di daerah tersebut, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin selamanya, hari pertama, nggak usah hari pertama, jam pertama dia sampai tempat tersebut, sudah tidak boleh qasar, ya. Misalnya antum mau pindah ke Bandung, sampai Bandung jam, pas pindahan itu, ya, jam setengah 12 siang, maka sholat duhurnya boleh qasar? Tentu tidak boleh, kan sudah menjadi warga Bandung, mukim di Bandung, gitu, ya. Berbeda sebulan, 2 bulan. Ibnu Umar kan di Azerbaijan 2 bulan lebih, terus mengqasar sholat. Saya kira ini pendapat yang lebih kuat daripada membatasi 3 hari, seminggu, karena memang tidak ada pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan umumnya Nabi safar adalah, rata-rata mayoritas Nabi safar adalah dalam rangka jihad, perang, ya, rata-rata. Fanazalna manzilan, lalu kita istirahat, dan justru yang banyak istirahat adalah siang. Rasul lebih menyukai berjalan itu di waktu malam, ya. Di samping ada sesuatu di malam hari itu, ya, bumi dilipat, ya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang tentu sulit kita membuktikan, karena sabda beliau kan tidak perlu dibuktikan, cuman perlu diimani. Satu pertanyaan ketika kita mendengar sabda Nabi atau hadis, apa? Sahih apa tidak? Sahih apa tidak? Kalau sahih, lihat Bukhari Muslim misalnya, atau Bukhari misalnya, atau Muslim misalnya, atau riwayat Imam Tirmidzi, Nasa'i, tapi jelas sahih, maka sebagai seorang muslim yang betul-betul beriman tidak perlu membuktikan benar apa iya, sahih apa tidak secara kenyataan. Ditanyakan sahih apa tidak secara periwayatan, karena mungkin kalau beliau salah, Tuhan salah. Masa Tuhan Allah Rabbul Alamin salah?
Kan ucapan beliau semuanya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kalau kebetulan kok kita punya pembuktian, misalnya kebetulan antum ahli dalam ilmu ukur misalnya, dan antum membuktikan bahwa jarak antara Monas dengan Merak di siang dengan di malam hari beda, walillahil hamd. Bukan sengaja ingin membuktikan sabda Nabi, nggak perlu dibuktikan, pasti benar kok gitu. Tapi barangkali lebih tepatnya untuk membela sabda Nabi ini. Saya kebetulan punya ilmu dalam hal ini nih, ternyata benar, dan itu bukan satu dua, saya kira sudah puluhan, mungkin ratusan para dokter, para insinyur, para ahli geologi, ahli pendidikan dan seterusnya yang menemukan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bukan satu dua. Tentang lalat kan ditemukan itu oleh dokter dari Mesir itu, Amin Ridho, ya kan, ternyata memang betul. Menurut penyelidikan beliau, sayap kiri dengan sayap yang kanan itu beda, persis sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Faminna man yasluhu qaba'ahu. Ketika istirahat itu, kami dalam perjalanan safar lalu istirahat. Ketika istirahat, di antara kami ada yang membetulkan peralatan, perabotan, ya, pakaian gitu. Wa minna man yantasil, ada di antara kami yang berlatih memanah, berlatih istirahat ya. Wa minna man huwa fi jashrihi, dan ada pula di antara kami yang mengurusi hewannya, untanya, tunggangannya, ternaknya, dan namanya istirahat bebas. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar seruan dari penyeru Nabi, bukan Nabi yang teriak, tapi ada yang disuruh oleh Nabi untuk teriak, menyeru. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berkumpul menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi bersabda, sebelum sholat atau setelah sholat, tidak ada keterangan di sini. Mungkin juga sebelum sholat, mungkin juga setelah sholat. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satupun nabi sebelumku. 124.000 nabi sebelum beliau. Tidak ada satupun yang tidak menunjukkan kepada umatnya. Pasti seluruh nabi yang 124.000 itu menunjukkan kepada umatnya apa? Ala khairi ma ya'lamuhu lahum, hal terbaik yang dia ketahui. Maka nggak ada satupun nabi merahasiakan kebaikan. Tahu sebuah kebaikan, dia nggak kayak kita, atau bahkan ulama. Bolehkah ulama diam saat-saat tertentu? Boleh, boleh. Gitu. Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan ulama-ulama, kecuali Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Nah, kecuali berdua, Imam Ahmad dan muridnya Muhammad bin Nuh,
Di luar dua orang ini diam. Bahkan seolah menyembunyikan ilmu, dan ilmunya tidak main-main. Akidah tauhid, yaitu Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Ini disembunyikan karena sesuatu, karena menyangkut nyawa. Dan gak ada yang menyalahkan mereka. Bahkan Imam Ahmad yang lantang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, tidak menyalahkan yang lain. Bahkan sempat menyarankan, gak apa-apa, ucapkan oleh kalian Al-Quran itu makhluk, gak apa-apa, dengan lisan kalian, jangan dengan hati kalian. Karena berhadapan dengan khalifah yang terkena subhat waktu itu, Khalifah Al-Ma'mun. Nah, adapun Nabi nggak mungkin Nabi diam terhadap sebuah kebenaran, diam terhadap sebuah kebatilan, tidak menyampaikan kebenaran, tidak mungkin. Ya, itulah bedanya Nabi dengan yang bukan Nabi. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan 124.000 Nabi itu pasti memperingatkan kepada umatnya tentang hal buruk yang dia ketahui. Jadi terhadap kebaikan tidak boleh diam, terhadap keburukan juga tidak boleh diam, harus sampaikan. Ini wajib, ini haram, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Itulah para nabi, para rasul. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan umat ini, mungkin maksud beliau khusus umat ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan umat-umat yang lain juga. Apa? Yang terbaik yang awalnya. Yang terbaik yang awalnya, afiyatuha fi awwaliha. Jadi kaum muslimin terbaik itu di zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Bukan zaman Imam Syafi'i, bukan zaman Imam Bukhari, bukan zaman Syekhul Islam, apalagi hari ini. Kaum muslimin terbaik adalah fi awaliha, di awal dakwah Islam. Berarti yang hidup bersama Nabi SAW. Persis sabda beliau, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kaum muslimin tentunya, adalah yang berada di zamanku. Berarti para sahabat. Kemudian setelah itu yaitu tabi'in, kemudian setelah itu yaitu atba'ut tabi'in. 3 generasi yang disaksikan kebaikan oleh Nabi, inilah yang disebut dengan salaf. Yang disebut dengan salaf. Maka ulama-ulama yang hidup di 3 generasi dikatakan ulama salaf. Secara masa, secara waktu, secara zaman. Secara masa, secara waktu, ulama yang hidup generasi keempat berarti bukan salaf, tapi khalaf. Secara zaman. Adapun secara pemahaman, manhaj, akidah, maka sampai hari ini, sampai 200 tahun lagi, bahkan sampai nanti Imam Mahdi bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ada salaf. Ya. Tidak ada waktu di mana salaf punah dari muka bumi, enggak ada. Enggak ada. Ya. Itu jaminan dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadala. Akan selalu ada satu kelompok di dalam kaum muslimin ini
yang terus berada dalam kebenaran. Ahlus sunnah as-salaf secara pemahaman. Nah, yang terbaik dari umat ini adalah yang awal. Wa sayusibu akhiraha balaun. Dan nanti di akhir zaman, di akhir-akhir, mungkin 700 tahun setelah beliau wafat, 900 tahun setelah beliau wafat, 1000 tahun setelah beliau wafat, 1400 tahun setelah beliau wafat, 2000 tahun setelah beliau wafat, akan muncul bala, akan muncul keburukan. Yang dimaksud beliau di sini bukan miskin, terlunta-lunta, nggak bisa makan, bukan. Itu bukan bala yang sesungguhnya. Bala yang sesungguhnya adalah apa? Syubhat. Syubhat. Mengira bahwa itu ajaran Nabi padahal bukan. Mengira bahwa itu ajaran Islam padahal bukan. Dari mulai yang kecil, baca Shadaqallahul Adzim, setelah selesai baca Al-Quran gitu, selesai sholat bersalam-salaman misalnya, hal-hal fikih, Idul Fitri, Idul Adha mengucapkan minal aizin wal faizin, bukan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Masuk kubur tidak melepas alas kaki, jenggot dicukur misalnya, dan seterusnya, sampai hal yang besar, meyakini bahwa orang yang sudah mati bisa menolong orang yang masih hidup, bisa dimintai pertolongannya, mendatangi kuburan-kuburan tertentu bisa mendatangkan manfaat, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai yang pernah terjadi mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Akan menimpa bala itu. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kalian di sini siapa? Kalian di sini siapa? Sahabat. Yang diajak bicara oleh Nabi hari itu siapa kalau bukan sahabat? Ya, jadi diingkari oleh sahabat. Tidak sama dengan akidah dan amaliyah para sahabat. Adakah di antara sahabat yang memperingati Maulid Nabi, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, Isra Mi'raj? Diingkari. Seandainya hari ini ada sahabat yang masih hidup, pasti akan mengingkari itu. Karena salah satu sifat sahabat adalah mengingkari kebatilan, tidak menyetujui kebatilan. Wa taji'u fitanun, setelah itu akan datang fitan. Fitan bentuk jamak dari fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Jadi muncul fitnah-fitnah. Apa fitnah yang dimaksud tadi? Dikiranya ini berpahala padahal dosa, itu fitnah. Dikiranya ini aliran sesat padahal ini sunnah Nabi. Dikiranya kalau berjenggot, celana cingkrang, ini aliran sesat, teroris, apalah, padahal itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah fitnah. Oleh karena itu berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, fitnah? Bukan. Kalau toh disebut fitnah, ya fitnah syahwat. Artinya tidak ada yang tertipu, tidak ada yang terkecoh. Sampai hari ini kita belum pernah dengar ada sebuah aliran sesat mengatakan zina halal, membunuh nggak apa-apa, bohong halal, homer halal. Kita nggak dengar, hampir-hampir kita nggak dengar, karena itu sekedar syahwat. Umumnya kaum muslimin tahu kalau itu dosa. Yang mengerikan, yang berbahaya adalah syubhat.
Nggak tahu. Umumnya kaum muslimin nggak tahu kalau itu dosa, padahal dosa besar. Saking besarnya dosa itu lebih disukai oleh iblis. Iblis lebih suka dengan subhat-subhat itu, bid'ah-bid'ah itu, daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh. Karena untuk yang kedua ini disadari oleh pelakunya, istilahnya yustatab. Mereka merencanakan untuk bertaubat. Saya kira nggak ada pelacur yang mengatakan saya akan melancur sampai akhir hayat, saya akan mabuk sampai titik darah penghabisan, saya akan mencuri, saya akan berjudi sampai nyawaku lepas dari ragaku. Saya kira nggak ada. Nggak ada. Insya Allah mereka merencanakan untuk bertaubat karena merasa salah. Maka mereka lakukan itu semua di umur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Begitu 50 tahun sudah mulai mikir-mikir. 60 tahun sudah berhenti, ya. Sudah mulai ke masjid. Ini bukan 1-2. Bukan 1-2. Maka gimana coba perasaan iblis, ya? Kalau kita mau katakan suasana hati iblis, perasaan iblis, bertahun-tahun digoda oleh iblis sehingga dia berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya. Sekarang taubat. Iblis tahu Allah Maha Pengampun. Kan luar biasa, ini musibah besar bagi iblis. Aku capek-capek menggoda puluhan tahun, tiba-tiba sekarang bertaubat ke masjid, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Apa enggak kiamat itu bagi iblis? Ya, maka iblis lebih suka yang subhat-subhat, karena kan enggak tahu gimana taubat orang nggak merasa salah. Gimana taubat orang dia merasa sebagai pejuang, sedang memperjuangkan kebenaran. Aliran sesat yang dia masuki itu seolah itu sebuah kebenaran yang sangat parah, mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mereka merasa salah? Tentu tidak. Mereka tidak merasa salah. Mereka dengan bangganya, mereka dengan bahagianya, seolah mereka menemukan kebenaran itu. Dan ketika mereka mempertahankan diri saat di demo misalnya, dilarang misalnya, mereka merasa sedang berjuang, mereka merasa sedang berjihad. Kenapa? Itulah syubhat. Maka iblis senang sekali. Apalagi kesesatan-kesesatan yang umumnya kaum muslimin tidak tahu. Kalau yang tadi kan umumnya kaum muslimin tahu. Ya, minoritas lah mereka, ya. Ahmadiyah itu. Tapi tetap mereka meyakini sebagai sebuah kebenaran. Inilah fitnah. Yudakiku ba'duha ba'dun. Yang satu sama lain saling bertumpuk-tumpuk. Datang fitnah ini, datang lagi fitnah ini, datang lagi fitnah ini. Fitnah tentang kafirnya pelaku dosa besar. Muncul lagi fitnah bahwa takdir itu bukan kehendak Allah. Muncul lagi fitnah bahwa Allah tidak punya sifat. Allah tidak besar, tidak kecil, tidak sedang. Allah tidak begini, Allah tidak, semuanya ditiadakan. Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Ya. Muncul lagi fitnah khalqul Quran, bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Muncul lagi fitnah terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Fitnah Asy'ariyah dan Maturidiyah luar biasa.
hampir-hampir kaum muslimin terutama di negeri kita beranggapan bahwa ahlus sunnah adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah adalah ahlus sunnah. Maka mereka mengklaim diri mereka sendiri ahlus sunnah wal jamaah, padahal bukan, mereka bukan ahlus sunnah. Yang ahlus sunnah siapa? Rasul dan para sahabat. Tidak syak lagi ahlus sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Pengen jadi ahlus sunnah, ikuti Rasul dan para sahabat. Apa iya Rasul dan para sahabat merayakan maulid Nabi, melakukan sholat rogoib, sholat isfu Sa'ban, mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya? Ya. Apa iya Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Apa iya Rasul dan para sahabat mengatakan Allah tidak punya tangan, sementara Rasul dan para sahabat setiap hari membaca ayat wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah mengomentari ayat itu, artinya diimani apa adanya. Tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, tapi kedua tangan Allah terbentang itu kalimat yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau tidak berkomentar. Artinya diimani apa adanya, dengan satu ketentuan bahwa tangan Allah, wajah Allah, betis Allah, telapak tangan Allah tidak sama dengan apapun. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min, lalu datang lagi fitnah, lalu seorang mukmin mengatakan hadhihi muhlikati, ini saat kebinasaanku. Jadi ketika fitnah itu datang, seolah inilah yang terbesar, hanya nggak ada dulu-dulu sedahsyat ini. Ya. Wa tankashifu thumma tankashifu fataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi, datang lagi yang lebih dahsyat lagi, oh ini dia yang lebih dahsyat, datang lagi, oh ternyata ini. Ya, maka antum jangan melihat bahwa fitnah sekarang ini yang terbesar dibanding dulu-dulu, tidak. Nanti akan datang yang lebih besar lagi, datang yang akan lebih besar lagi. Puncaknya apa? Yang sangat dahsyat apa? Ada orang terlihat jogrogannya, ya, mengaku Tuhan dan disembah. Dahsyat sekali. Mengaku Tuhan, aku ini Tuhan kalian, dan disembah. Gak kebayang oleh kita hari ini. Hari ini ada yang mengaku sebagai nabi, ditertawakan oleh kaum muslimin, ya kan? Ada nabi, namanya siapa itu, lulusan STM, ya, ketawa kita. Ini bukan nabi lagi, Tuhan, dan disembah. Kayak apa ini? Maka itulah fitnah itu, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Dan khusus tentang Dajjal, tidak ada satupun nabi yang tidak berbicara tentang Dajjal. 124.000 nabi itu semuanya pernah berbicara tentang Dajjal. Tapi aku yang paling lengkap, kata Nabi. Sampai rambutnya, sampai matanya, gitu. Bahkan sampai mirip-mirip Abdul Uzza bin Khattab. Berarti kan lengkap sekali. Faman ahabba ayyuzahziha 'anil nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, wa yadkhulal jannata, dan dia ingin masuk surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini syahidnya. Ini syahidnya. Maka barang siapa yang ingin selamat dari neraka
dan ingin masuk surga, maka hendaklah ketika datang kematiannya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyukta ilaihi. Ini syahidnya. Dan dia mendatangi manusia sama dengan dia senang kalau dia didatangi oleh manusia. Artinya, kalau kita datang kepada manusia dengan senyum ramah, kalau orang datang kepada kita dengan senyum ramah santun, kita senang. Kita senang. Maka kita datangilah saudara kita dengan ramah, senyum, santun. Bukan tiba-tiba marah-marah misalnya. Ini syahid yang beliau bawakan. Sedikit lagi, wa man baya'a imaman fa'atahu safkata yadayhi wa samarata qalbihi. Barang siapa yang membaiat seorang imam, imam tidak harus khalifah, bisa amir, bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa sultan, bisa apapun, pokoknya dia orang nomor satu di negeri itu. Di kita presiden kebetulan ya. Dia sudah memberikan baiatnya, artinya ya sudah presiden kita taati gitu. Fal yuti'hu in istata'a, maka taatilah semampu dia ya, taati ya, kecuali kita nggak mampu ya, kita disuruh melakukan hal yang sangat berat, kita nggak mampu, ya tidak wajib. Adapun sekedar naik motor pakai helm, berhenti di lampu merah, tidak naik motor, naik mobil di trotoar, tidak lawan arah, kan mampu, maka wajib kita taati. Fa in jaa akharun, lalu jika tiba-tiba datang pemimpin lain gitu. Jadi sudah ada presiden nih, sekarang nih, tiba-tiba ada yang menyatakan sayalah presiden di daerah lain ya, atau mungkin di Jakarta ini, maka apa pernah dengar ada seorang pemimpin nih, khalifah, tiba-tiba ada yang mengaku khalifah juga, orang kedua, kita disuruh bunuh, nggak peduli mau sholatnya rajin, mau ahli ibadah, sementara presiden pertama ini jarang kelihatan ke masjid. Yang jelas muslim dua-duanya ya. Bunuh, yang kedua bunuh ya. Wadribu unuqal akhar, pukullah tengkuk yang kedua ini, khalifah kedua ini ya. Ini merupakan cara Islam dalam menanggulangi bahaya. Dahsyat sekali, bunuh gitu, karena ini sangat berbahaya. Jadi sadduz zari'ah, menutup pintu bahaya, itu salah satu prinsip Islam. Seperti pesan Umar kepada seluruh kaum muslimin saat Umar sudah tidak ada harapan hidup dan usus sudah keluar kan, setelah ditusuk saat mengimami salat subuh itu. Maka Umar memilih 6 orang. 6 orang inilah yang ditugasi oleh Umar untuk musyawarah, untuk berfikir, untuk berdebat siapa di antara 6 orang ini yang akan jadi khalifah. Jadi nggak ada orang ke-7, ke-8, ke-9, nggak ada. Jadi Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah nggak tahu menang. Yang berfikir, yang debat, yang pusing 6 orang ini ya. Umar memberikan waktu 3 hari, diumumkan kepada kaum muslimin, jika lewat 3 hari kok belum terpilih seorang pemimpin, maka bunuhlah ke-6-6-nya. Bunuhlah ke-6-6-nya. Ini luar biasa.
Ini luar biasa. Insya Allah nggak mungkin apa istilahnya deadlock, ya. Nggak mungkin macet, gitu. Karena daripada dibunuh, ya, daripada dibunuh ya saya ini aja. Saya mengundurkan diri. Kan betul kan? Akhirnya mengundurkan diri satu persatu. Diawali oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, jika kalian serahkan urusan ini kepada saya terima. Artinya, saya tidak mungkin jadi khalifah. Saya cuman panitia. Gitu. Nah, tinggal 5. 5 keluar lagi, tinggal 2. Siapa dan siapa? Utsman dan Ali. Abdurrahman bin Auf diriwayatkan hampir 3 hari tidak tidur. Ya, terus berpikir, nanya ke sana kemari, siapa di antara Utsman dan Ali ini yang lebih pantas. Padahal seandainya cincai ada suit aja nggak masalah. Utsman luar biasa kemuliaannya, Ali luar biasa kemuliaannya. Tapi tidak, ini kan masalah pemimpin. Maka Abdurrahman bin Auf luar biasa, berusaha sekuat tenaga. Tidak seperti hari ini, ya, milih pemimpin, milih presiden kayak main-mainan, ya. Yang mana ya? Yang mana? Ini aja lah, cus, gitu ya. Kayak main-mainan. Abdurrahman bin Auf 3 hari 3 malam nggak tidur. Dan 1 orang. Sekarang mau pelacur, mau penjudi, mau pezina, mau pemabuk, diberi hak untuk memilih pemimpin. Hari itu Abu Hurairah aja nggak diberi hak. Ibnu Abbas saja nggak diberi hak. Karena ada yang jauh lebih mulia. Allahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.